Rourke. Halo para sosmeder, bagaimana kabarnya? Ngopi dan ngacang masih berjalan. Film sekali ini berjudul Hipnotis, mengisahkan ayah mencari putrinya yang hilang tiba-tiba di depan kepalanya sendiri. Lah, kok bisa? Terus apa atuh tujuannya dengan judul Hipnotis? Tanpa berpikir keras dan seperti biasa, si dendangkan tubuh bawa sasajen ajak pasangan, mari kita ngacang. Film dimulai oleh Danny Rourke yang menceritakan ke psikiater kejadian insiden putrinya yang tiba-tiba hilang saat mereka di taman. I called over. There was nothing you could do. Tiba-tiba pesan masuk menyuruh Rourke mengintai seseorang yang hendak merampok sebuah bank. Already, emotionally. Depends on you, I guess. Did you wipe your shoes? Damn things are everywhere. Setibanya di lokasi, Rourke dan Nick rekannya melihat orang yang mencurigakan sehingga Rourke pergi ke bank. Bersamaan dengan itu, orang misterius tersebut dengan tatapan jahatnya menghipnotis korbannya. Morning. It's late afternoon. Good morning, sir. It is late afternoon. Rourke yang ada di bank gercep mengambil kotak di brankas. Ia terkejut melihat foto anaknya dan nama Lep Del Rey di foto itu. Tak lama pegawai bank yang sudah terhipnotis hendak mengambil kotak di brankas. Tiba-tiba... Stop. Stop. Rourke yang mengejar orang misterius menyuruh rekannya menangkap orang itu, tapi tak disangka mereka terkena hipnotis. Rourke nanya di mana anaknya dan siapa Lep Del Rey. Orang itu tak menjawab, malah meminta foto tersebut. Tiba-tiba dua anggota polisi saling tembak dan orang itu melarikan diri. Di waktu wengi, Rourke yang lagi lihat gambar kejadian tadi siang ditelepon Nick memberitahu info tentang Diana Cruz, si ahli hipnotis. No convictions. You stepped through the... Terlihat Diana melakukan meditasi pada pelanggannya. Tak lama Rourke datang berharap bisa mendapatkan info tentang Del Rey. Namun Diana malah mengusirnya. Saat Rourke hendak pergi, pelanggan Diana menabrakkan motornya dan bicara jika Del Rey takkan pernah berhenti menjalankan keinginannya. Tell you anything. I'm pretty persuasive myself. You Won't. Scene berganti pada Diana menjelaskan tek-tek bengek tentang perhipnotisan dan juga Del Rey seorang legend divisi perhipnotisan yang ingin merubah divisi tersebut. Nick yang tak percaya dengan ucapan Diana, ia dihipnotis dan disuruh keluar. Atuh. Nanaonan ikut campur ai maneh Nick. A key some air. You know what? didn't work. But Saat di luar, ia terkena hipnotis orang misterius yang ternyata dia adalah Del Rey. Kemudian Nick hendak membunuh Diana dan Rourke. Tiba-tiba... Do it! Nick, stop! I'll shoot! Do it! Pull his hand off! This! You... Paginya media memberitakan Rourke dan Diana menjadi tersangka pembunuhan Nick.
Seorang sheriff datang dan melihat mereka, tapi sayangnya ia terhipnotis. Call it in. Be generous. Loose. Mereka terkejut. Ray bersama polisi hendak menangkap mereka. Di saat pengejaran, Rook lihat langit menjadi berbeda. Tiba-tiba Ready to go? Rook menceritakan kejadian tadi. Diana menjelaskan kalau itu adalah hayalan Rook yang ingin dilihat penghipnotis seperti Ray. Namun ada kekuatan besar dalam diri Rook yang mampu menghontal kekuatan hipnotis, ialah psikis. Laju mereka menemui guru hipnotis Diana dan menanyakan info Ray. Tiba-tiba iya, ternyata itu Ray. Mereka pun lari lihat orang-orang mengejar mereka yang sudah dikendalikan. Saat mereka terpojok, Ray hendak memasuki pikiran Rook. Tiba-tiba polisi menangkap Ray. Lah, kok bisa? Kenapa? We're not doing this. I am. Setelah itu, Diana mengucapkan selamat atas masuknya Rook ke anggota divisi perhipnotisan, di mana Rook mampu menghipnotis semua orang dengan sekejap. Oh, yang tadi teh berarti si Rook menghipnotis semua orang dalam jangka waktu 1 detik. Hebat! Sebelum lanjut ke alur ceritanya, jangan lupa like, comment, share, subrek, dan aktifkan loncengnya. Maaf ya sebelumnya, saya harap para sosmeder yang terhormat, kalau bisa jangan di-skip saat nonton. Barangkali ada kritikan dan masukan dari kalian, dan juga lumayan nambah waktu tonton dan pendapatan buat amunisi. Channel Ningga Films tak akan berkembang tanpa dukungan dari para sosmeder. Lanjut! No illusion, we're real. Yeah. Good illusions. He's a friend. Terlihat mereka ada di tempat Reaper, si ahli cyber yang mampu meretas database divisi perhipnotisan. Mereka minta Reaper mencari info Ray yang dicurigai menculik anak Rook. Namun, Rook kaget saat Reaper searching, ia melihat data milik istrinya yang jadi anggota divisi aktif. Had many family. It'll take a few hours. It's not encrypted. Saat di kamar, Ray menghubungi Rook dan memintanya untuk membunuh Diana. Namun Rook tidak walak kaya alias tidak mau membunuh Diana. Terjadi hal aneh hingga Diana yang baru beres mandi mengajak Rook ngemplud. Nah. Did you borrow one of River's shirts? Di waktu janari, Rook terbangun dan melihat lagi info istrinya. Tiba-tiba penglihatan Rook memburam dan wajah istrinya menjadi Diana. Lah, kok gitu? Laju, Diana menjelaskan semua ini rencana untuk menemukan anaknya. Karena divisi sudah mengetahui potensi kekuatan hipnotis Mini. Tapi sayangnya Rook menyembunyikan Mini dari divisi sehingga mereka harus melakukan hal ini pada Rook. Look closer.
Tempat itu pun berubah jadi markas divisi, di mana para anggota sudah merencanakan semua ini agar bisa menemukan Minnie dalam ingatan Rook. Lalu mereka menanyakan siapa Ray di foto Minnie. Di sela obrolan, Rook pergi dan kaget selama kejadian tadi dari tempat parkir tempat konsul ke psikiater. Ternyata itu bukan dunia nyata, melainkan dunia manipulasi otak. Tak lama mereka mendesak Rook agar bicara keberadaan Minnie karena mereka sudah 12 kali gagal untuk mencari Minnie di ingatannya. Rook ketawa sambil meremehkan mereka. Tanpa basa-basi, mereka langsung meringkus Rook dan akan mengulanginya lagi. Terlihat Rook dihampiri Diana sambil menanyakan keberadaan Minnie, namun Rook tetap tidak memberitahunya melainkan menyindir Diana. Ia kesal langsung menyuruh divisi mulai untuk meriset otak Rook. Setelah otaknya diriset, Rook ada di tempat psikiater seperti biasa. Singkat cerita, Rook bersama Nick sedang mengintai perampokan dan ia pun keluar. Tiba-tiba, iya, Nick kaget Rook tidak ada di monitor pengintainya. Anggota divisi panik melihat Rook hendak pergi ke dunia nyata dan Diana menyuruh Rook untuk keluar dari mobil, tapi Rook tidak mendengarnya. Tak lama Nick mengagilisir sambil memperlihatkan buku milik Rook yang menyimpan kode rahasia, di mana Ray bukanlah orang melainkan kode tempat menyembunyikan Minnie. Lalu mereka mengejar Rook. Setibanya di tempat persembunyian Minnie, Rook disambut dua orang dan ia pun langsung menghampiri anaknya. Di lain sisi, Nick menanyakan pada Diana dua orang yang ada di foto bersama Rook. Ternyata mereka adalah orang tua angkatnya. Mereka pun tiba dan tanpa basa-basi mereka menembak orang tua angkat Rook. Diana yang kasihan menolong mereka. Lalu Minnie keluar langsung dipeluk Diana. Tiba-tiba, I'm so proud of you, Mommy. Of course you do. You're safe now. You're safe. You're doing this. Iya, anggota divisi saling menembak efek hipnotis dari Minnie. Wow, amazing! Setelah anggota divisi hancur, Rook menjelaskan jika Diana dan Rook sudah merencanakan semua ini agar anaknya tidak dimanfaatkan oleh divisi. Namun Diana terhipnotis oleh mereka sehingga Rook harus meriset pikirannya sendiri agar divisi tidak mengetahui letak Minnie, dan juga ia sudah merencanakan kalau Minnie yang tumbuh dewasa bisa menghancurkan divisi perhipnotisan. Ending film, mereka pun hidup damai. Terima kasih para sosmeder sudah menyaksikan alur cerita kali ini. Mohon maaf apabila upload kontennya jarang dikarenakan ada urusan internal biasa.
Dan terima kasih buat kalian yang sudah mensupport channel Ningga Film. Channel ini tak ada apa-apanya jika tidak ada kalian. Sekian dari saya dan jangan lupa saksikan alur cerita selanjutnya. Mari kita ngacang.